Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kalian membuka video Bapak ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah materi matematika minat untuk kelas 11 semester 1. Apa itu persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Bapak contohkan persamaan-persamaan trigonometri. Misalkan sin X itu sama dengan 1/2. Ini variabel yang bentuknya trigonometri. Ada tanda sama dengan, artinya ini membentuk persamaan trigonometri. Untuk yang kedua, contohnya cos 2x kurang 1 sama dengan 0. Ini juga dikatakan persamaan trigonometri. Intinya harus ada bentuk trigonometri baik cos, sin, tan, dan ada persamaan atau ada tanda sama dengan. Contoh lagi, 3 tan P sama dengan 1. Ya, Bapak rasa kalian udah paham ini adalah bentuk-bentuk persamaan trigonometri. Sebelum kalian membahas tentang persamaan trigonometri, ada materi prasyarat dulu yang harus kalian kuasai. Sebab di dalam persamaan trigonometri, kalau materi prasyarat ini kalian belum memenuhi, belum kalian paham, akan kalian sulit untuk membahas persamaan trigonometri. Materi prasyarat ini kalian udah dapat di kelas 10. Masih ingat? Yang kita bahas adalah sin, cos, dan tan. Dari sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, dan 90. Masih ingat sin 0 derajat? Sin 0 derajat adalah 0. Sin 30 adalah setengah. Sin 45 adalah setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Di sini adalah sin 90 adalah 1. Kenapa dia 1? Dia sebenarnya berlanjut nih, akar 4. Akar 4 adalah 2. 2 kali setengah adalah 1. Cos. Apabila kalian udah hafal sin, nilai sinnya, maka kalian akan mudah untuk menghafal nilai cos. Cosnya hanya dibalik saja nilainya. Di sini cos 0 itu adalah 1. Kebalikan dari sini. Cos 30 adalah setengah akar 3. Cos 45 adalah setengah akar 2. Cos 60 adalah setengah. Dan cos 90 adalah 0. Sekarang kita akan menentukan nilai tan. Masih ingat kalian bahwa tan itu adalah perbandingan sin per cos. Sin, nilai sin dibagi dengan nilai cos. Untuk mengisi tan 0 derajat, maka 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 adalah 0. Tan 30 derajat, artinya setengah dibagi setengah akar 3. Yuk kita sama-sama, berapakah nilainya? Kamu tulis, Bapak tuliskan di sini. Tan 30 derajat. Masih ingat sinnya 30 berapa? 1/2. Kalau sin cos 30, 1/2 akar 3. 1/2 dibagi 1/2 ini bisa dicoret. Ini hasilnya 1. Maka hasilnya 1 per akar
3. Apabila penyebutnya berbentuk akar, ini harus dirasionalkan dengan cara dikalikan penyebutnya, yaitu akar 3 per akar 3. Sama dengan 1 kali akar 3, jadinya akar 3 per akar 3 kali akar 3, akar 9, yaitu 3. Ataupun begini, akar 3 kali akar 3 artinya akar 3 kuadrat. Hilang akar, hilang pangkat, jadinya 3. Hasilnya boleh ditulis 1, sebenarnya di sini ada 1 per 3 akar 3. Jadi di sini udah bisa kita tulis adalah 1 per 3 akar 3. Dan sin 45 dengan mudah karena sinnya sama dengan cos, maka hasilnya 1. Sin tan 60 adalah setengah dibagi setengah, hasilnya 1. Jadi hasilnya adalah akar 3. 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi kalau di sini ditulis tidak hingga. Ya, seperti itu. Lanjut kita untuk menentukan kuadran trigonometri. Ini juga materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Masih ingat di kelas 10 kuadran 1 letaknya di 0 derajat sampai 90 derajat. Ini KW 1 atau kuadran 1. Kuadran 1 yang positif adalah semuanya positif. Maksudnya apa? Semua positif, baik sin, cos, dan tan bernilai positif. Untuk kuadran 2, dia berlawanan dengan arah jarum jam. Dari 90 sampai 180 derajat adalah yang positif hanya sin. Ya, ini sin yang positif. Selain sin, seperti cos dan tan, apabila masuk di kuadran 2, maka dia akan bernilai negatif. Kemudian untuk kuadran 3 yang positif adalah tan. Ya, dan kuadran 4 yang positif adalah cos. Nah, dengan mudah kalian menghafal. Boleh tulis gini, semanis cinta tanpa kosmetik, atau boleh dilakukan semua sin tan cos positif. Ya, ini akan membentuk segitiga seperti ini. Ini adalah alfanya. Kalau di sini adalah alfa ini bernilai dari ini adalah garis pokoknya. Jadi 180 kurang alfa. Kalau yang ini, nah, mungkin Bapak bikinkan kayak gini. Oh, sorry. Ya, gini dia. Sorry, ini salah ya. Ini alfanya, yaitu bernilai 180 tambah alfa. Sedangkan di sini adalah 360 kurang alfa. Sini 80, di sini 270 derajat, di sini balik lagi, di sini adalah 360 derajat. Kurang alfa ya, bukan kurang 2 ini nih. Seperti 2. Oke. Ini Bapak rasa kalian juga udah paham. Masih ingat buka-buka lagi materi trigonometri untuk kuadran dan sudut istimewa. Ya, kita masuk ke persamaan trigonometri. Untuk menentukan persamaan atau menyelesaikan persamaan trigonometri,
bisa dengan menggambar atau menggambar grafiknya. Tapi Bapak akan membahas di sini adalah bagaimana menentukan nilai X suatu persamaan trigonometri melalui rumus. Bapak contohkan seperti ini. Apabila sin X sama dengan sin alfa, maka akan kita ketemu rumusnya. Ingat, kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka alfanya bernilai positif. Sedangkan apabila searah jarum jam, maka alfanya bernilai negatif. Letak sin yang positif adalah di kuadran, masih ingat tadi? Di kuadran 1 karena semuanya positif. Ininya positif. Dan di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif. Jadi kalau di kuadran 2 itu adalah nilainya 180 kurang alfa. Jadi untuk menuliskan rumus dalam satuan derajat adalah, ini kita pakai derajat, nanti kita akan membahas dalam satuan radian. Apabila ada sin X sama dengan sin alfa, maka untuk menentukan nilai X-nya, rumusnya adalah alfa. Ini rumus yang pertama karena ada 2. Alfa ditambah K. K itu adalah konstanta. Bisa aja 0, 1, 2, dan 3 sampai seterusnya. Kemudian dikalikan 360 derajat. Ini untuk yang pertama, diletak di kuadran 1. Untuk kuadran 2, untuk di rumus yang kedua, letaknya di kuadran 2. Maka di sini adalah 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Ada 2 ya, ada 2 yang harus kalian selesaikan. Bisa aja di kuadran 1, bisa aja di kuadran 2. Tadi kita udah membahas dalam satuan derajat. Sekarang kita bahas dalam satuan radian. Masih bagian sin. Masih ingat bahwa phi itu sama dengan 180 derajat. Bagaimana kalau 2π? 2π artinya 2 kali 180 derajat, yaitu 360 derajat. Jadi apabila ketemu 360 derajat, maka ini bisa diubah menjadi 2π. Sin X sama dengan sin alfa. Rumusnya hampir sama dengan ini, hanya kita akan mengubah dalam bentuk radian. Maka jawabannya adalah ini adalah alfa ditambah K dikali 360, artinya 2π. Sedangkan di sini adalah 180. Ini artinya sama dengan pi. Pi kurang alfa tambah K kalikan konstanta kali 360, artinya 2π. Oke, Bapak berharap kalian bisa menghafalkannya. Untuk cos ingat, oh ya, di sini Bapak jelaskan cos itu letaknya yang positif di kuadran 1 dan di kuadran 4. Masih ingat? Tadi udah Bapak bahas di kuadran 4. Di kuadran 4 ini bernilai negatif atau negatif alfa. Ya, negatif alfa. Jadi ada 2 rumus, ada 2 letak. Jadi cos ini sama dengan alfa tambah
K kali 360 derajat. Atau min K, karena ada min ya di sini, min alfa ditambah K kali 360 derajat. Sama di sini juga alfa kali K 2 pi. Di sini adalah min alfa tambah K kali 2 pi. Ya, sekarang untuk tan X sama dengan tan alfa. Sekarang tan yang positif adalah di kuadran 1 dan di kuadran 3. Ini di kuadran 3 ya, yang ini yang positif. Karena dia membentuk sudut lurus itu adalah 180 derajat, maka Bapak menuliskan satu rumus saja. Rumusnya adalah alfa derajat dikali K, karena sudut lurus maka 180 derajat. Untuk yang dalam satuan radian, alfa derajat ditambah K kali 180 derajat adalah nilainya pi. Oke, dicatat, diingat, dihafalkan. Oke, lanjut kita untuk contoh yang pertama. Contoh pertama adalah tentukan penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah akar 2 dengan syarat X-nya lebih dari 0 kurang atau sama dengan 360 derajat. Ya, karena yang dinilai ada X-nya menggunakan satuan derajat, maka rumus untuk mencari sin X yang satuan derajat. Masih ingat? Ini Bapak lihatkan lagi. Masih ingat? Kalau dia ada dua rumus yang pertama adalah X ditambah K kali 360. Rumus yang kedua adalah 180 kurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita selesaikan dulu karena di sini belum membentuk sin alfa. Jadi bisa ditulis sin X sama dengan 1/2 akar 2, dia ekuivalen, artinya sama dengan sin X sama dengan sin, ingat yang setengah akar 2, sin berapakah yang setengah akar 2? Maka harus hafalkan sudut istimewa. Ya. Sin yang setengah akar 2 adalah 45 derajat. Ini maka dihafalkan nih. Maka di sini adalah 45 derajat. Ini adalah miliknya alfa. Jadi kita langsung masukkan ke rumus pertama. Rumus pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Alfanya 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang untuk K sama dengan 0, konstantanya kita samakan dengan 0, maka X sama dengan 45 ditambah 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 adalah 0, maka hasilnya di sini 45 derajat. Memenuhi enggak? Ya, memenuhi karena di antara 0 dan 360 derajat nilai dari 45 derajat. Sekarang apabila K-nya kita ganti untuk lagi ya, untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 45 ditambah, sini ganti dengan 1 kali 360 derajat. 45 tambah
1 kali 360 ya 360 derajat. Nilainya adalah 45 tambah 360 derajat adalah 405 derajat. Apakah memenuhi? Tidak, karena lebih dari 360 derajat. Dia maunya di antara 0 sampai 360. Maka di sini tidak memenuhi, boleh dilambangkan TM. Tidak memenuhi. Oke, sampai situ dulu untuk rumus yang pertama. Lanjut ke rumus kedua. Untuk X sama dengan rumus kedua, ingat, rumus kedua adalah 180 kurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Oh ya, langsung Bapak tuliskan aja ya ininya. Alfa ini, alfanya berapa tadi? 45 ya. Di sini 45. Oh, Bapak ganti aja yang 45. Maka sama ekuivalen dengan X sama dengan 180 dikurang 45 berapa? Ya, 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya, untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 135 derajat ditambah sininya K-nya ganti dengan 0 kali 360 derajat. Maka 0 kali 360 hasilnya 0, maka nilainya di sini adalah 135 derajat. Memenuhi enggak? Memenuhi. Karena masih di antara ini juga. Lanjut, untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 135, yakni 135 derajat ditambah 1 kali, ganti 1 ya, 360 derajat. Maka 1 kali 360 jadi 135 tambah 360. Hasilnya adalah 495 nih. 495 derajat. Ini tidak memenuhi TM. Jadi penyelesaiannya, jadi himpunan penyelesaiannya, HP-nya adalah yang memenuhi adalah 45 derajat, 135 derajat. Ini yang memenuhi. Dan ini. Jadi di sini adalah 45 derajat dan 135 derajat. Iya. Selesai untuk contoh 1. Contoh yang kedua kita bahas, tentukan penyelesaian persamaan 2 cos X sama dengan 1 untuk X-nya lebih dari 0 kurang dari 2pi. Jadi ini yang bukan derajat, artinya ini bentuk dalam satuan radian. Masih ingat rumus untuk satuan radiannya? Apabila cos, rumusnya ada cos X sama dengan cos alfa, rumusnya adalah X ditambah K kali 2pi, atau X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2pi. Ya, kita tuliskan dulu 2 cos X sama dengan 1. Ini ekuivalen atau sama dengan cos X sama dengan, ini kan kali nih, pindah sana jadi bagi 1/2. Ini juga ekuivalen, ini kan belum membentuk cos alfa ya. Cos X sama dengan cos berapakah yang hasilnya setengah? Adalah 60 derajat. Karena 60 derajat. Karena kita pakai radian, maka di sini bukan 60, tetapi yang setara dengan 60 berapa? Yaitu
pi per 3. Kok kenapa pi per 3? Sebab pi itu adalah 180. Apabila kita bagi dengan 3, maka 60. Itu sama artinya dengan setengah atau cos 60 derajat. Itu ya, harus diubah dulu ke dalam bentuk radian. Rumus yang pertama adalah X sama dengan alfa, artinya alfanya adalah pi per 3 ditambah K kali 2V. Ingat ya, ini rumusnya. Yang pertama, ini ada alfa. Udah Bapak masukkan gantinya ini. Ini adalah alfa. Oke, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan pi per 3 tambah 0 kali 2V. Hasilnya berapa? 0 kali 2V ya. Hasilnya 0 kan? Maka hasilnya pi per 3. Pi per 3 itu sama artinya juga 1 per 3 V. Memenuhi enggak? Yang memenuhi 1 per 3 akan masuk di antara 0 sampai 2 V. Ya, betul ya, memenuhi. Untuk bagaimana kalau dia untuk K sama dengan 1? Coba. Maka X sama dengan pi per 3 ditambah 1 kali 2V. 1 per 3. Jadi ini boleh ditulis 1 per 3V ditambah ini 2. Kalau kita karena dia penyebut, boleh kita tulis ini 6 per 3. Kenapa pilih 3? Karena supaya samakan penyebutnya. 6 bagi 3 juga 2. 1 kali 2 kan 2 pi. Jadi hasilnya 1 tambah 6, 7 per 3 pi. 7 per 3 itu artinya 2,21 per 3 ya. 21 per 3. Artinya lebih dari 2V. Memenuhi tidak? Kalau 21 per 3V tidak memenuhi, maka dikatakan TM. Untuk rumus yang keduanya, masih ingat tadi rumus keduanya? X sama dengan min alfa ditambah K kali 2V kan? Min alfanya adalah pi per 3 tambah K kali 2V. Ya, pertama untuk di sini kan? Ya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan min pi per 3 ditambah 0 kali 2V. 0 kali 2V ya 0, hasilnya min pi per 3. Artinya min 1 per 3 ini. Min 1 per 3 memenuhi enggak? Tidak, karena dia nilainya positif tuh. Dari 0 sampai 2. Min tidak masuk kan? Jadi ini tidak memenuhi nih. Tidak memenuhi TM. Bagaimana kalau kita masukkan untuk K-nya sama dengan 1? Maka X sama dengan min pi per 3 tambah 1 kali 2V. Oke. Ini Bapak berikan dasarnya dulu. Min 1 per 3V ya. Di sini sebenarnya ada 1 kan. Ini 2 supaya sama, jadinya 6 per 3. Ya, supaya sama penyebutnya. Sama dengan tuh. Min 1 tambah 6. Karena udah sama penyebut ya. Boleh dijumlahkan untuk pembilangnya. Min 1 tambah 6 yaitu 5 per 3 pi. Apakah memenuhi? 5 per 3 itu kan belum sampai 2 kan? Di antara 0 sampai 2. Jadi memenuhi nih. Memenuhi. Ya, maka ini memenuhi. Jadi nilai-nilai yang memenuhi nanti boleh langsung ke K sama dengan 2 gitu.
Apakah memenuhi? Coba. Tapi Bapak rasa ini udah mendekati ya. Mungkin kalau ditambah lagi dia tidak akan memenuhi. Maka jawabannya adalah yang nilai memenuhi ini dan ini. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/3 V dan 5/3 V. Oke. Sekian. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih udah telah menonton video Bapak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini.